Oke, di video kali ini gue bakal coba bandingkan HP dari Xiaomi yang harganya sejutaan, actually hampir 2 juta gitu ya. Intinya masih sejutaan lah. Dengan di iPhone 7 yang harganya sejutaan, actually hampir 2 juta lah. Kalau lo beli yang varian resmi. Jadi overall kedua handphone ini ada di kasta harga yang sama. Meskipun sebenarnya nggak bisa di head to headin karena beda kasta. Cuman gue ngebandingin dari sisi harga, lu sejutaan dapat Redmi kayak gimana, lu sejutaan dapat iPhone kayak gimana. So, gue disclaimer sebelum mulai videonya, sebenarnya HP ini nggak layak buat dibandingkan karena beda market ya. Cuman gue ngeliatnya dari sisi harga aja. Perbandingan apa yang lu dapat lah. Oke, kalau kita beli iPhone di harga yang sama-sama Redmi ini, ya kita bakal dapat si iPhone 7 atau iPhone 8 dengan kondisi agak sedikit minusan. Tapi intinya kalau benar-benar harga mirip kayak si Redmi 12 ini, kalau kita beli yang iPhone resmi, lu bakal dapat kayak iPhone 7 gitu. Nah, kalau lo milih iPhone, lo bakal dapat desain yang old generation, OG lah ya, bahasa gaulnya gitu ya kan. Dan dengan desain jadul seperti ini, apakah masih bisa dipakai? Oh, jangan ditanya. HP ini tuh masih bisa banget dipakai. Dan kalau ngomongin soal software, gue pakai kedua HP ini ya. Si Redmi itu sometimes masih sering force close, apalagi gue lebih nonton ke YouTube, lebih banyak buka APK YouTube. Sedangkan si iPhone ini lebih smooth ya, meskipun RAM-nya kecil, cere ya. Chipsetnya udah tua, cuman entah kenapa gue ngerasa lebih smooth pakai iPhone 7 ini untuk kelakuan ringan ya. Tapi ketika data iPhone ini udah banyak, hasil-hasil jepretan foto ya udah banyak, HP ini agak sedikit cenderung lebih panas ya karena bodinya ya dari aluminium full unibody gitu ya kan. Jadi nggak bisa diharapin kalau HP ini tuh jauh lebih enak ketimbang si Redmi ya. Meskipun sebenarnya basicnya software-nya jauh lebih enak ketimbang si Redmi ini. Nah, apa yang lo rasakan ketika lo malah pilih si Redmi 12 ini? Nah, sekedar info spek-spekan aja, ini RAM-nya 8GB ya, internalnya 128. Nah, Redmi ini yang gue rasakan ya, kita ngomongin soal desain dulu. Tadi kan iPhone 7 gue gibain yang for the first-nya itu soal desain ya. Untuk desain si Redmi ini modern look banget. Ya meskipun nggak modern-modern amat ya, tapi belakangnya tuh dikasih hiasan-hiasan mengkilat-kilat gitu. Sedangkan di iPhone 7 nggak sama sekali. Ya kalau lo mau agak kilat sedikit, warna jet black lah. Cuman kalau mostly kebanyakan warna jet black di tahun 2023 lo di seri-seri 7 gitu yang jet black color edition itu agak lebih lecet-lecet gitu lah. Jadi menurut gue ya lebih gue sarankan kalau masalah desain ya balik lagi ke personal. Tapi gue lebih menyarankan lo kalau desain kayaknya lebih modern si Redmi sih. Jauh sih. Kameranya tuh ada banyak ya. Boba punya ya kan. Dan bulatan-bulatan lensa kamera itu gede-gede. Belakangnya kilat, kameranya banyak, bulatan lensanya gede-gede. Nah, jauh lebih modern si Redmi ini. Jadi kalau ngomongin desain, gue nggak bisa ngasih skor, cuman bisa perumpamaan si Redmi jauh lebih modern. Oke, gimana rasanya kalau HP ini dipakai? Dengan budget yang sama-sama sejuta, apakah Android ternyata lebih worth it daripada iPhone harga sejuta yang udah jadi mantan flagship? Of course no, nggak bisa sesimpel itu lo menyimpulkan. Kalau gue pakai si iPhone 7, memang layarnya cenderung lebih kecil, baterai juga lebih kecil. Intinya HP ini tuh secara kasar ya kalau kita pakai agak sedikit ngos-ngosan ketimbang si Android yang lagi kita bahas yaitu Redmi 12. Cuman HP ini tuh benar-benar masih bisa layak dan masih pakai banget buat dipakai di tahun 2023, apalagi untuk penggunaan yang normal-normal aja. Kenapa? Karena dengan apa yang ada di iPhone 7 ini, meskipun nggak dapat updatean iOS, handphone ini buat WhatsApp, sosial media, buka email yang tipis-tipis kayak gitu nggak ada apa-apa ya map ini. Nggak ada nge-lag sama sekali. Dan gue ngerasa nyaman banget. Nah, kita langsung masuk ke hardware-nya. Layar yang dikasih sama kedua pabrikan ini jelas beda kasta dong. Nah, kalau kita ngomongin soal layar, memang layar Xiaomi ini ada sedikit pengupgradean yang gue rasa jauh lebih nyaman ketimbang varian-varian Redmi sebelumnya. Cuman kalau dibandingin sama iPhone 7 juga nggak bisa men. Kayak ya udahlah, ya udah sih. Beda gitu. iPhone 7 itu meskipun tua, layarnya lebih kecil, gue ngerasa layar di iPhone 7 itu tetap lebih nyaman di mata ya. Ini yang susah untuk digapai sama lu orang di luaran sana yang pilih Android yang ngarep bisa ya apa sih iPhone layarnya kecil. Susah men. Lu tuh harus benar-benar pakai dulu lu baru ngerasain, wah ternyata layar iPhone nih begini. Itulah yang dirasakan untuk layar iPhone. Cuman balik lagi ya, layar Redmi ini bukan berarti jelek ya. Layar Redmi ini jauh banget lebih enak. Gue udah bahas di video gue sebelum ya. Layar ini jauh lebih nyaman dipakai ketimbang produk-produk Redmi yang sebelumnya. Gue ngerasa ini layar mendekati iPhone banget. Itu yang gue rasakan. Sekarang we talking about the camera. Kameranya ini yang gue rasakan
si Redmi ini nggak bisa nyaingin juga si iPhone. Sama sekali, gue tahu. Emang udah bawaan dari orok ya, dari lahir tuh emang beda kasta ya kan. Jadi mau diapain juga, kualitas material komponen kameranya itu beda. Kalau apa yang terjadi ketika gue pakai buat ngerekam atau jepret, nah hasilnya adalah video quality-nya, fotonya, memang fiturnya jauh lebih banyak si Redmi ini. Kayak mode malam, iPhone nggak ada mode malamnya yang iPhone 7. Si Redmi ini ada, otomatis kalau buat foto tuh jauh lebih enak malam-malam. Cuman tak kenapa kalau dalam keadaan cahaya yang cukup memadai, cahaya terang, intinya sesuai lah dengan fitur yang ada di iPhone 7 ini. Kalau nggak ada mode malamnya berarti lu jangan foto gelap-gelap, jangan ngerekam gelap-gelap ya kan, karena kameranya belum ada mode malam. Nah kalau lu nurutin dengan sesuai spek yang ada di handphone ini, kesanggupan yang ada di iPhone 7, lu ngerekam dengan cahaya yang cukup, man, this is a still amazing capture ever I seen in travel life for the iPhone dengan harga 1 jutaan. Anjay, ngomong apa lu bang? Bang, apa yang lu bacotin? Nggak, jadi ini gini. Kalau lu pakai iPhone 7, hasil videonya, hasil fotonya itu masih bagus banget. Nah, gue juga udah pernah bahas hasil perekaman, hasil jepretan yang ada di Redmi ini. Redmi ini bukan jelek ya. Ini ada peningkatan dari generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya itu ada momen di mana ya gue foto tuh agak sedikit lebih burik, warnanya tuh kayak terlalu pucat. Nah itu diperbaikin di Redmi yang gue pegang ini, Redmi 12. Jadi kalau lo ngomong secara kasar, handphone ini memang kalah sama iPhone 7 untuk kualitas ya. Cuma dari sisi fitur, ya handphone ini lebih enak dipakai. Lo bisa lihat nih, foto malam-malam kayak gini enteng aja gue pakai HP ini karena ada mode malam ya. Sedangkan si iPhone kalau dipakai buat mode malam gini, apalagi ngezoom 3 kali 5 kali bisa mode malam gini, itu nggak bisa. Lu bakal tuh kayak butak kayak lu kayak anjir lah. Ini di mana, di goa kali ya. Ya itulah yang terjadi kalau lu pakai iPhone 7. Jadi agak cenderung kameranya bagus banget masih. Cuman modenya itu lu nggak bisa ngerekam, ngefoto di segala kondisi cahaya yang ada ya, karena ya HP tua gitu. Nah sedangkan si Redmi 12 ini ada mode 50 megapiksel ya. Memang 50 megapiksel itu gue bilang ya tipis-tipis, pergimik-gimikan tipis-tipis lah. Anjay. Cuman dari modenya ini gue bisa melakukan hal yang lebih banyak karena hasil jepretannya itu bisa di zoom. Jadi kalau buat kerjaan tuh kepake lah sometime ya. Nah, terus kalau buat ngerekam video, Redmi ini intinya ini gue cuma flashback aja, gue udah bahas di video sebelumnya. Kalau buat ngerekam, HP ini nyaman banget. Entah kenapa ya, kalau dibandingin sama iPhone 6s, iPhone 7, ya iPhone 8 sekalipun, kalau kalau ngerekam malam-malam tuh banyak banget noise bintik-bintik, tapi HP ini agak sedikit minim. Jadi lebih enak lah. Jadi kalau buat lu pemakaian ringan-ringan aja, bukan yang habit lu nyari duit pakai rekam video, cuman lu maunya HP-nya bagus aja gitu, Redmi ini nggak salah boy. Cuman kalau mau kualitas, ya masih iPhone 7 lah.